Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi kita lanjutkan kembali materi tentang lingkaran. Hari ini kita akan bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan lingkaran dan kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, pada kedudukan garis terhadap lingkaran, salah satunya itu ada garis yang menyinggung suatu lingkaran. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan persamaan garis singgung tersebut, ya. Oke. Nah, jadi persamaan garis singgung lingkaran itu nanti dibagi menjadi 3 submateri, ya. Nah, yang pertama itu persamaan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik pada lingkaran atau disebut juga dengan titik singgungnya. Jadi titik singgungnya itu berada pada lingkarannya. Nah, yang kedua, jika diketahui gradien garis singgungnya. Yang ketiga, nantinya jika diketahui titik di luar lingkaran. Nah, jadi yang pertama ini kan titik pada lingkaran. Nanti yang ketiganya itu adalah titik di luar lingkarannya. Nah, itu seperti apa nantinya menentukan persamaan garis singgung lingkaran tersebut. Oke, jadi kita langsung aja simak materi hari ini, yaitu menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Nah, jadi misalkan kita sajikan suatu koordinat kartesius seperti ini, ya. Jadi kita mulai dulu dari persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran yang berpusat di 0,0, ya. Oke. Nah, jadi misalkan ada lingkaran yang berpusat di 0,0 seperti ini, lalu ada sebuah titik pada lingkaran, misalkan titik A, X1, Y1 seperti ini. Nah, dari titik A ini kita akan buat suatu garis. Nah, jadi garisnya seperti ini. Jadi misalkan ini namanya garis G. Nah, garis G ini dinamakan garis singgung. Kenapa? Karena hanya memotong di satu titik pada lingkaran, ya kan? Nah, lalu misalkan saya tarik garis dari titik O sampai ke A ini. Nah, maka garis OA ini tegak lurus dengan garis G atau garis singgungnya. Nah, jadi kita akan menentukan persamaan garis singgung ini berdasarkan garis OA ini, ya. Nah, hubungannya dengan garis OA. Jadi karena garis OA dan garis G ini adalah tegak lurus, maka nantinya gradien dari garis OA dikalikan gradien garis G itu sama dengan negatif 1, ya, karena tegak lurus. Nah, jadi kita akan menentukan gradien garis OA ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini titik A ini kan adalah X1, Y1. Berarti kalau kita proyeksikan ke sumbu X ini adalah X1, nah, ke sumbu Y berarti Y1 seperti itu, ya. Nah, akan menjadi sebuah segitiga AOX1 seperti ini. Misalkan kita letakkan sebuah sudut di sini, sudut alfa, maka akan jadi sebuah segitiga siku-siku, ya. Nah, jadi kenapa harus pakai segitiga siku-siku? Karena gradien itu kan sama dengan tangen alfa, ya kan? Tangen itu kan depan dibagi samping. Nah, jadi depannya adalah AX1, sedangkan sampingnya itu adalah OX1, gitu. Nah, panjangnya depannya ini berarti adalah Y1, sedangkan sampingnya panjangnya itu adalah X1, sehingga gradien dari garis OA itu sama dengan tan alfa, sama dengan depan dibagi samping, berarti depannya itu panjangnya adalah Y1, sedangkan sampingnya panjangnya adalah X1, seperti itu. Nah, kita sudah dapat gradien garis OA. Nah, jadi kita peroleh gradien garis G. Nah, dengan cara seperti ini. Gradien garis OA dikalikan dengan gradien garis G itu sama dengan min 1, ya. Nah, jadi sama dengan Y1 per X1 dikali gradien garis G sama dengan min 1. Jadi gradien garis G-nya itu sama dengan negatif X1 per Y1. Ini kalikan silang aja. Jadi X1 dikali 1 dibagi Y1 seperti itu, ya, atau min 1 dibagi Y1 per X1. Maka hasilnya adalah negatif X1 per Y1, ya. Oke, nah kita sudah dapat gradiennya, maka kita bisa menentukan persamaan garis G ini, persamaan garis singgung yang melalui titik A, X1, Y1 dan gradiennya adalah MG seperti ini, ya. Nah, kita gunakan rumus persamaan garis yang diketahui suatu titik dan gradien. Nah, Y kurang Y1 sama dengan MG dikali X dikurang X1. Nah, di mana X1 dan Y1-nya itu adalah titik pada lingkaran ini, ya, atau titik singgungnya. Sedangkan MG-nya itu adalah min X1 per Y1. Nah, kita kalikan silang. Jadi kita kalikan Y1 di sini di sebelah kiri, maka kita dapatkan adalah Y1Y dikurangi Y1 kuadrat, ya. Sama dengan negatif X1 dikali X dikurangi X1.
Nah, sama dengan berarti ini kalau kita kalikan negatif X1 dikali X adalah negatif X1X, negatif jadi positif, X1 dikali X1 adalah X1 kuadrat. Nah, sekarang negatif X1X ini kita pindahkan ke ruas kiri, lalu negatif Y1 kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kanan. Maka jadi seperti ini ya. Nah, jadi kita peroleh di ruas kanannya itu ada X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Berarti X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat ini sama dengan OA kuadrat. OA itu apa? Adalah jari-jari. Berarti sama dengan R kuadrat gitu. Nah, kita sudah peroleh suatu persamaan garis, garis Y atau garis singgung itu adalah yang melalui titik pada lingkaran X1, Y1 adalah X1X, Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran yang berpusat di 0,0 itu adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah ini ya. Oke. Nah bagaimana dengan persamaan garis singgung yang berpusat, garis singgung yang melalui titik pada lingkaran yang berpusat di PA, B. Nah jadi berdasarkan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, yaitu X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka ini artinya persamaan lingkaran ini digeser sejauh A ke kanan dan sejauh B ke atas dari lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, jadi ini maksudnya nanti akan lebih jelas ketika kalian mempelajari materi transformasi geometri di kelas 11 matematika wajib. Ya. Nah, jadi berdasarkan ini, maka kita bisa menentukan suatu persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran berdasarkan persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0. Jadi kan kita ketahui yang persamaan garis singgung yang melalui lingkaran yang berpusat di 0,0 itu kan adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, maka kalau digeser sejauh A dan B, maka kita peroleh jadi seperti ini. X1 dikurangi A dikali X dikurangi A ditambah Y1 dikurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran yang berpusat di A, B. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimana nantinya menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran jika diketahui bentuk umum persamaan lingkarannya. Jadi, untuk bentuk umum persamaan lingkarannya, jika kita ketahui bentuk umum persamaan lingkaran, maka kita bisa mulai dari sini ya, persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran yang berpusat di A, B, yaitu ini X1 dikurangi A dikali X kurang A ditambah Y1 dikurangi B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Jadi ini kita jabarkan, maka kita peroleh jadi X1 dikali X adalah X1X, X1 dikali min A adalah min A X1, min A dikali X adalah min AX, min A dikali min A adalah positif A kuadrat, ditambah Y1 dikali Y adalah Y1Y, Y1 dikali min B adalah min B Y1, min B dikali Y adalah min BY, min B dikali min B adalah positif B kuadrat, sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita kumpulkan, jadi seperti ini maksudnya. X1X kita dekatkan dengan Y1Y, lalu min AX1 kita dekatkan dengan min AX, lalu min BY1, min BY, lalu A kuadrat tambah B kuadrat, R kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk min AX dikurangi AX1 dan min BY dikurangi min BY1 itu kita bisa keluarkan negatif A-nya ya. Lalu untuk min BY dikurangi min BY1 itu adalah kita keluarkan min B-nya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita balikan asal lagi, kita kalikan sama aja ya. Jadi negatif A dikali X, negatif AX. Negatif A dikali X1 adalah negatif AX1. Ya, seperti itu. Oke, mungkin kalian masih ingat tentang materi bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi kita udah misalkan bahwa A itu sama dengan negatif A per 2. Dan B itu sama dengan negatif B per 2. Sedangkan C itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, jadi persamaannya kita bisa sederhanakan. Jadi seperti ini, X1X ditambah Y1Y berarti negatif A adalah negatif dari negatif A per 2 dikali X tambah X1 dikurang B berarti negatif B per 2 dikali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Nah ini kalau kita kalikan negatif jadi positif ya. Nah jadi seperti ini. Jadi persamaan lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui bentuk umumnya kita dapat
sebuah rumusnya, yaitu atau persamaannya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 dikali X tambah X1 ditambah B per 2 dikali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Ya, oke. Nah, kita coba langsung lihat contoh dari penggunaan persamaan garis singgung ini. Nah, jadi contoh pertama, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik A min 3,5 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34, X tambah 4 kuadrat ditambah Y kurangi 2 kuadrat sama dengan 10, dan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y kurangi 20 sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertamanya kita harus cek nih, apakah titik A ini berada pada lingkaran ini atau di luar atau di dalam lingkaran. Jadi untuk memeriksanya, kalian harus substitusikan dulu. Jadi misalkan min 3,5 nih, itu kita mau cari atau mau tentukan apakah berada pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34. Jadi kita substitusikan, berarti X-nya min 3, Y-nya 5. Min 3 kuadrat tambah 5 kuadrat, berarti 9 tambah 25 sama dengan 34. Gitu ya. Jadi kita harus periksa dulu. Kalau nantinya bukan pada lingkaran, berarti kita menggunakan metode yang lainnya ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya ya. Oke, jadi untuk contoh pertama ini titik A ini berada pada lingkaran ini ya, 3 lingkaran ini. Oke. Jadi untuk yang pertama X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34 untuk lingkaran ini. Persamaan garis singgungnya yang melalui titik A min 3,5, berarti kita gunakan X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, X1 dan Y1-nya adalah min 3 dan 5. Sedangkan R kuadratnya berarti 34 ya. Jadi min 3X ditambah 5Y sama dengan 34. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Bisa dipahami ya? Oke, untuk yang B, persamaan garis singgung lingkaran X tambah 4 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 10, yang melalui titik A min 3,5. Nah, berarti kita gunakan X1 dikurangi A dikali X kurang A ditambah Y1 kurangi B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, A sama B ini kan adalah pusat lingkaran. Pusat lingkaran ini kan berarti min 4 dan 2 ya. Nah, atau langsung aja, kita ngikut aja nih. Ini kan karena X kurang A, berarti kan X dikurangi pusat lingkaran ini, negatif 4 berarti, atau X tambah 4. Jadi langsung aja, ketika nanti X kurang A, ini berarti jadi X tambah 4. Nah, ketika Y kurang B, ini jadi Y kurang 2 gitu. Berarti untuk X1 dikurangi A, berarti sama dengan min 3 tambah 4 gitu. Jadi A-nya kan min 4. Min 3 dikurangi negatif 4, berarti min 3 tambah 4, sama aja ya. Jadi kita ngikut ini. Jadi X tambah 4, lalu ditambah 5 dikurangi 2, lalu Y dikurangi 2. Sama dengan R kuadratnya adalah 10 ya. Nah, berarti min 3 tambah 4 itu adalah 1, dikali X tambah 4, ditambah 3, 5 kurang 2, 3, dikali Y kurang 2 sama dengan 10. Jadi ini adalah X tambah 4, 3 dikali Y adalah 3Y, 3 dikali min 2 adalah min 6 sama dengan 10. Jadi ini kita dekatkan X tambah 3Y sama dengan 10, 4 sama min 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi 10 dikurangi 4 tambah 6, atau X tambah 3Y sama dengan 12 ya. Jadi untuk 4 sama min 6 itu kenapa harus dipindah? Ini pilihan aja ya, pilihan. Jadi kita bisa membuat persamaan garisnya seperti ini, atau bisa juga nantinya konstanta yang ini nih 12 kita pindahkan ke ruas kiri, silakan. Jadi artinya kalau tetap di ruas kiri, 4 min 6 tetap di ruas kiri, 10-nya kita pindahkan ke ruas kiri gitu. Nah, ini pilihan aja cara menuliskan persamaan garis gitu. Nah, jadi persamaan garis singgungnya adalah X tambah 3Y sama dengan 12 ya. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui bentuk umum persamaan lingkaran seperti ini. Yang melalui titik A min 3,5, maka kita gunakan X1X tambah Y1Y ditambah A per 2 dikali X tambah X1 ditambah B per 2 dikali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Nah, berarti X1, Y1-nya min 3, 5 gitu ya. Nanti min 3X ditambah 5Y ditambah A itu adalah min 2, berarti bagi 2. Nah, dikali X ditambah X1-nya adalah min 3, B per 2 berarti B-nya adalah min 4, jadi min 4 bagi 2. Y ditambah Y1 berarti Y tambah 5, dikurangi C, ya ditambah C, berarti itu kurangi 20 sama dengan 0 ya. Jadi sama dengan min 3X ditambah 5Y ditambah min 2 dibagi 2 adalah min 1 dikali positif negatif, ini negatif, jadi X kurangi 3 ditambah min 4 dibagi 2 adalah min 2
dikali Y tambah 5 kurangi 20 sama dengan 0. Jadi min 3X tambah 5Y, min 1 dikali X adalah min X, min 1 dikali negatif 3 adalah positif 3, min 2 dikali Y adalah min 2Y, min 2 dikali 5 adalah min 10 dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, maka kita dekatkan suku-suku yang sejenisnya, berarti min 3X dikurangi X, 5Y dikurangi 2Y ditambah 3 kurangi 10 kurangi 20 sama dengan 0. Atau jadi min 4X tambah 3Y dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, atau bisa juga ditulis seperti ini, min 4X tambah 3Y sama dengan 27. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita ke contoh kedua. Buktikan bahwa garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 8 menyinggung lingkaran yang berpusat di min 3,2 dan berjari-jari 5. Lalu tentukan titik singgungnya. Oke. Jadi untuk membuktikan garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 8 ini menyinggung lingkaran, maka kita gunakan kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, berarti kita harus substitusikan 3X kurang 4Y sama dengan 8 ini ke persamaan lingkarannya. Nah, kita tentukan dulu persamaan lingkaran yang berpusat di min 3,2 dan berjari-jari 5. Nah, itu adalah X dikurangi A atau negatif 3 kuadrat ditambah Y dikurangi B, Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat jari-jarinya. Ya, berarti ini X tambah 3 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 25. Ya, nah ini persamaan lingkarannya. Sekarang kita substitusikan persamaan garis ini 3X dikurangi 4Y sama dengan 8 ke persamaan lingkaran. Jadi pertama kita harus buat dulu dari X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, misalkan saya buatnya jadi Y sama dengan ya. Jadi min 4Y ini kita pindahkan ke ruas kanan, lalu 8 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Maka akan jadi 4Y sama dengan 3X kurang 8 seperti ini. Nah, kita bagi 4 semuanya, jadi Y sama dengan 3/4X dikurangi 2. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya ya. Nah, jadi Y ini kita ganti dengan 3/4X dikurangi 2, lalu dikurangi 2 kuadrat sama dengan 25. Atau 3/4X dikurangi 4 kuadrat sama dengan 25. Nah, kita jabarkan. Jadi X tambah 3 kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah 6X tambah 9. Nah, 3/4X dikurangi 4 kuadrat, kalau dijabarkan adalah 9/16 X kuadrat dikurangi 6X ditambah 16 sama dengan 25. Nah, kita dekatkan suku-suku yang sejenis, berarti X kuadrat ditambah 9/16 X kuadrat ditambah 6X dikurangi 6X, lalu ditambah 9 tambah 16, 25-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya, sama dengan 0. Jadi sama dengan, nah ini perhatikan nih, 6X dikurangi 6X, 0. 9 tambah 16, 25. Kurangi 25, jadi 0 juga. Jadi kita dapatkan X kuadrat tambah 9/16 X kuadrat. Atau 16/16 X kuadrat ditambah 9/16 X kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti sama dengan 25/16 X kuadrat sama dengan 0. Kita bagi dengan 25/16, maka sama dengan X kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi 0 dibagi 25/16, nah jadi 0. Jadi 0 dibagi berapapun kecuali 0 itu adalah 0 ya. Jadi X kuadratnya sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 0 ini udah jadi persamaan kuadrat. Jadi kita bisa tentukan A-nya itu sama dengan 1. A itu adalah koefisien X kuadratnya. B sama dengan 0, koefisien X. Nah, itu tidak ada, berarti 0. Dan C itu adalah konstanta, berarti 0. Nah, berarti nilai diskriminannya itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 kali 0. Nah, berarti 0 dikurangi 0 jadi 0. Nah, karena diskriminannya itu sama dengan 0, maka terbukti garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 8 ini menyinggung lingkaran. Seperti itu ya. Lalu diminta tentukan titik singgungnya. Nah, jadi caranya sama. Kita substitusikan persamaan garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 8 ini ke persamaan lingkaran. Nah, jadi kita peroleh tadi hasilnya adalah X kuadrat sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0. Gitu. Nah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 3/4X dikurangi 2, berarti 3/4 dikali 0 kurangi 2 atau 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Jadi titik itu selalu X, Y ya. Jadi kita dapatkan titik singgungnya adalah 0, min 2. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh ketiga. Jika lingkaran L itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 10X dikurangi 8Y tambah 16 sama dengan 0, memotong sumbu X di titik A dan B, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran di titik A dan B. Nah, jadi
lingkaran ini memotong sumbu X di titik A dan B. Jadi kalau memotong sumbu X berarti nilai Y-nya itu 0 ya. Masih ingat ya pelajaran tentang persamaan garis atau program linear juga ada. Jadi kalau memotong sumbu X nilai Y-nya 0. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0 gitu ya. Nah, karena memotong sumbu X nilai Y-nya 0, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Jadi X kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurangi 10X dikurangi 8 kali 0 tambah 16 sama dengan 0. Jadi X kuadrat ini 0 min 10X, ini jadi 0 lagi tambah 16 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Jadi kalau ditambah hasilnya min 10, kalau dikali hasilnya 16. Nah, itu adalah min 2 sama min 8 ya. Jadi X kurang 2, X kurang 8 sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 8 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 8. Nah, oke. Jadi titik, ingat ya, titik itu selalu pasangannya X, Y. Jadi kita dapatkan titik potongnya itu adalah titik A dan B. Misal titik A-nya itu adalah X-nya 2. Nah, berarti Y-nya 0. Jadi 2,0 ya, karena Y-nya 0 ya. Dan B itu adalah X-nya 8, Y-nya 0. Seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik A dan titik B ya. Jadi ini sudah pasti titik A ini berada pada lingkaran ya. Jadi kita tidak perlu cek lagi apakah titik ini berada pada lingkaran atau bukan. Ya, sudah pasti ya. Oke, jadi kita tentukan persamaan garis singgungnya. Berarti kita gunakan X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 dikali X tambah X1 ditambah B per 2 dikali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Nah, berarti X1-nya adalah 2X ditambah Y1-nya adalah 0 ditambah min 10 per 2. Nah, lalu A-nya adalah min 10 ya. Dikali X tambah 2 ditambah B-nya adalah min 8 bagi 2. Nah, berarti dikali Y ditambah Y1-nya adalah 0 tambah 16 sama dengan 0 ya. Oke, berarti 2X ditambah ini 0 ya. Berarti min 10 bagi 2 adalah min 5 dikali X tambah 2. Lalu min 8 bagi 2 adalah min 4. Y tambah 0 adalah Y tambah 16 sama dengan 0. Jadi 2X min 5 kali X adalah min 5X. Min 5 kali 2 adalah min 10. Min 4 dikali Y adalah min 4Y tambah 16 sama dengan 0. Jadi 2X dikurangi 5X adalah min 3X. Nah, lalu min 4Y min 10 tambah 16 adalah 6 sama dengan 0. Oke, kita bisa kalikan negatif semua supaya variabel yang ada variabel ini tidak ada negatif ya. Ini pilihan aja. Kalau mau seperti ini aja juga boleh, tidak apa-apa. Jadi 3X tambah 4Y kurang 6 sama dengan 0. Kita kalikan negatif semuanya. Oke, nah kita sudah dapat persamaan garis singgung yang melalui titik A ini ya. Nah, sekarang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik B 8,0. Berarti caranya sama aja ya. Jadi seperti ini berarti kita ganti X1-nya 8, Y1-nya adalah 0 ya. Jadi seperti ini, jadi 8X min 5 dikali X tambah 8, lalu min 4 dikali Y tambah 16 sama dengan 0. Nah, 8X min 5 kali X adalah min 5X, min 5 kali 8 adalah min 40, lalu min 4Y tambah 16 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, kita sudah dapat persamaan garis singgungnya ya, yang menuju titik B. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya bagaimana gambarnya, jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, misalkan kita punya koordinat kartesius seperti ini, karena pusat lingkarannya itu, pusat lingkarannya itu 5 ya. Jadi negatif dari negatif 10 bagi 2 itu adalah 5. Lalu negatif dari negatif 8 bagi 2 adalah 4. Jadi 5,4 ya kan. Nah, jadi pusat lingkarannya itu adalah di 5,4. Nah, di sini. Nah, ini lingkarannya seperti ini. Oke. Nah, lalu memotong sumbu X. Nah, ini benar di titik A dan titik B. Kita dapatkan adalah tadi 2,0 dan 8,0. 2,0, 8,0 seperti ini. Maka persamaan garis singgungnya seperti apa? Nah, untuk yang melalui 2,0, nah seperti ini gambar garisnya. Jadi melewati 2,0 di sini. Nah, ini gambar garis 3X tambah 4Y kurang 6 sama dengan 0. Sedangkan yang melalui titik B atau 8,0, nah gambar garisnya seperti ini. Ini adalah garis 3X dikurangi 4Y kurang 24 sama dengan 0. Nah, ini gambarnya ya. Oke. Nah, itu materi kita tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Nah, nanti kita lanjutkan kembali persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya. Nah, itu seperti apa nantinya.
Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.